Riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Turmuzi dalam sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana darul hikmah wa Aliun babuha." Saya rumahnya hikmah dan Imam Ali adalah pintunya. Di dalam kitab Yanabi'ul Mawaddah disebutkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Wa'lam anna jami'a asrari al-kutubis samawiyah fil Qur'an wa jami'a ma fil Qur'an fil Fatihati wa jami'a ma fil Fatihati fi basmalah wa jami'a ma fi basmalati fi ba wa jami'ah ma fi ba nuqtah allati tahta ba'i basmalah." Artinya Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya seluruh rahasia-rahasia ilmu kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab para nabi terdahulu, seluruhnya sudah terhimpun di dalam Al-Qur'an. Dan seluruh ilmu Al-Qur'an terhimpun di dalam surat Al-Fatihah. Dan seluruh ilmu yang ada di surat Fatihah seluruhnya terhimpun di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh ilmu yang terhimpun di Bismillahirrahmanirrahim terhimpun di huruf ba yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Dan huruf ba seluruh ilmunya terhimpun di bawah titik yang ada di bawah huruf ba. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, wa ana nuqta allati tahtal ba, dan saya adalah titik yang berada di bawah huruf ba, kata beliau. Sehingga beliau katakan dalam satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahumullah, beliau riwayatkan dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra, nama kitabnya. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau syi'tu la auqartu lakum thamanina ba'ira min ma'na ba fil basmalah." Kalau saya mau, saya akan menafsirkan makna huruf ba saja di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka 70 ekor unta tidak kuat memikul lembaran kertasnya, huruf ba-nya. Jadi luar biasa beliau Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha. Kemudian dalam kitab Kanzul Ummal ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aliyun dzikruhu ibadah wa nazru ila wajhihi ibadah." Menyebutkan nama Imam Ali ibadah. Menyebutkan nama Imam Ali ibadah. Dan memandang wajahnya ibadah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika tawaf bersama Imam Ali bin Abi Thalib, yang beliau lihat bukan Ka'bah, tapi yang beliau lihat adalah wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Selesai tawaf, Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Wahai Imam Ali, kenapa engkau memandang wajahku bukan kepada Ka'bah?" Kata Sayyidina Ali mengatakan, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau memandang wajahku tapi tidak memandang kepada Ka'bah?" Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nazru ila wajhi Ali ibadah." Memandang wajahnya Imam Ali adalah ibadah. Makanya saya memandang wajahmu, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikhul Baghdad, ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unwanu sahifatil mu'mini hubbu Ali." Alamat kitab orang beriman di hari kiamat adalah hubbul Ali, cinta kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau dalam hati tidak ada cinta kepada Imam Ali bin Abi Thalib, maka walaupun dia beriman, kitab kebaikannya tidak akan sampai. Kenapa? Alamat tidak punya.
Alamat itulah yang mengantarkan pemilik daripada kitab yang berisikan amal soleh bisa sampai ke tangannya. Alamatnya itu harus ada dulu, baru malaikat bisa kasih. Alamatnya apa kitab tersebut? Yaitu hubbu Ali, cinta kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah, dalam sunannya atau dalam kitab Syu'bul Imannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sayfa illa Dzulfiqar, wa la fata illa Ali." Tidak ada pedang yang lebih hebat seperti pedang Dzulfiqar, dan tidak ada pemuda yang tangguh seperti Imam Ali bin Abi Thalib, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Sahihul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La u'tiyanna hadhihi rayata ghadan rajulan yaftahullah ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu." Kata Nabi SAW, saya akan berikan bendera kepada seorang laki-laki, yaitu di kejadian perang Khaybar, Ghazwatul Khaybar. Saya akan berikan bendera tersebut kepada seorang laki-laki, dengan berkat beliau Allah menangkan umat Islam. Kalau dalam kitab sejarah disebutkan, dalam kitab Ar-Rawdul Unf oleh Al-Imam Suhaili menyebutkan, sebelumnya Khaybar ini sudah diperintahkan oleh Nabi untuk diinvasi, diserang, yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Ternyata tidak bisa tembus. Balik lagi pulang, "Ya Rasulullah, tidak mampu kami menerobos benteng tersebut." Kemudian diperintahkan Sayyidina Umar bin Khattab, pergi lagi invasi ke Khaybar. Khaybar ini satu benteng besar, di situ orang Yahudi. Ternyata Sayyidina Umar juga tidak mampu menerobos. Maka kembali Sayyidina Umar menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Kalau begitu besok saya berikan. La u'tiyanna hadhihi rayata ghadan rajulun atau rajulan yaftahullah ala yadayhi." Besok saya berikan bendera kepemimpinan. Nah, besok laki-laki tersebut Allah izinkan memenangkan peperangan ini. Dan lelaki tersebut ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Itu disebutkan dalam beberapa kitab sejarah. Seluruhnya ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang tidak bisa tidur, karena mereka berharap mudah-mudahan besok saya yang dapat itu bendera. Seluruhnya berharap. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Saya lebih senang mendapatkan bendera di perang Khaybar dibanding saya dilantik menjadi khalifah." Besok harinya datang Al-Imam Ali bin Abi Thalib, pada waktu itu sedang mengalami sakit mata. Kemudian Nabi bertanya, "Aina Ali?" Di mana Imam Ali? Mereka mengatakan, "Sudah mata sedang sakit." Nabi suruh panggil. Ketika dipanggil menghadap Nabi Muhammad SAW, diludah oleh Nabi, mata tersebut sembuh. Setelah sembuh, Nabi berikan bendera tersebut kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dan pengumuman itu pada waktu itu Imam Ali tidak hadir, sehingga Imam Ali pun tidak mengetahui bahwa sesungguhnya gelar ini Nabi SAW sampaikan langsung dari Allah, bahwa Allah dan Rasul cinta kepadanya. Allah dan Rasul cinta kepadanya, dan beliau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu hadis disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Wahai Ali, engkau di sisiku pangkatnya sama seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau Nabi Muhammad SAW, beliau setelahnya ada nabi lagi, maka yang layak menjadi nabi adalah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian kemuliaan beliau juga disebutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, Allahumma man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Allahumma wali man walahu wa'adi man adahu wansur man nasarahu
wa'in man a'anahu. Dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, Al-Imam Al-Haythumi, Nabi mengatakan, ya Allah, seandainya saya jadikan pemimpin, maka yang akan saya angkat adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Pemimpin, maula. Ini pembahasan nanti panjang, satu pertemuan. Tapi pernyataan Nabi demikian di Ghadir Hum. Ya Allah, seandainya saya jadikan seseorang itu menjadi pemimpin, maka saya akan jadikan Imam Ali menjadi pemimpin. Ya Allah, siapa yang cinta kepada beliau, maka cintailah orang tersebut. Siapa yang setia kepada beliau, maka berikanlah kesetiaan kepadanya. Ya Allah, siapa yang memusuhinya, maka musuhilah orang tersebut. Ya Allah, siapa yang menolongnya, maka tolonglah orang tersebut. Ya Allah, siapa yang membantunya, maka bantulah orang tersebut. Itu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian